Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Algoritma dan Pemrograman. Izinkan perkenalkan, nama saya Arsyanova Dewanto, NIM saya 102042400075. Perkenalkan, nama saya Farisya Lucy Aulia dengan NIM 102042430010. Perkenalkan, nama saya Goy Makbul Laksono dengan NIM 102042400114. Perkenalkan, nama saya Vivi Sylvia, NIM 102042400097. Nama saya Muhammad Novel Sinambela dengan NIM 102042400135. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan apa pentingnya bahasa pemrograman di era digital, karir bidang di TIK di Indonesia, karir bidang dan kebutuhan TIK di dunia, profesi yang memerlukan keterampilan pemrograman, dan bahasa pemrograman yang populer untuk setiap profesi. Nah, pentingnya belajar bahasa pemrograman di era digital. Belajar bahasa pemrograman menjadi sangat penting di era digital karena teknologi terus berkembang dan mengubah lanskap pekerjaan secara drastis. Berikut beberapa alasannya. Contoh pertama adalah permintaan keterampilan teknologi. Keterampilan teknologi seperti pemrograman dan analisis data akan menjadi salah satu keterampilan yang paling dicari hingga tahun 2027 dan bahkan tetap berkembang. Ini disebabkan oleh meningkatnya teknologi digital dan kecerdasan buatan di berbagai industri. Hampir 44% keterampilan inti pekerjaan akan terganggu karena otomatisasi dan pemahaman teknologi menjadi penting untuk tetap relevan di pasar kerja. Alasan selanjutnya kenapa belajar bahasa pemrograman itu penting karena untuk pengembangan keterampilan kognitif dan analitis. Keterampilan pemrograman juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif yang menjadi salah satu fokus dalam strategi pengembangan keterampilan di perusahaan-perusahaan besar. Pemrograman membantu mengasah kemampuan untuk menganalisis data, memecahkan masalah kompleks, dan mengembangkan solusi inovatif. Selain itu, bisa membuka peluang karir yang luas. Belajar bahasa pemrograman tidak hanya terbatas pada pekerjaan di bidang teknologi. Banyak sektor seperti kesehatan, pendidikan, manufaktur, dan transportasi sekarang mengandalkan teknologi digital untuk inovasi. Ini membuka peluang bagi individu yang memiliki keterampilan pemrograman untuk memasuki berbagai industri. Selain itu, pekerjaan masa depan akan memerlukan keterampilan pemrograman. Pekerjaan di masa depan akan lebih fokus pada pemecahan masalah serta berpikir analitis, karena tugas-tugas rutin dan manual semakin digantikan oleh mesin. Pemrograman membantu pekerja untuk lebih mudah menyesuaikan diri dengan tren, otomatisasi, dan kecerdasan buatan yang terus meningkat. Poin selanjutnya yaitu ada karir bidang TIK di Indonesia. Bagaimana peluang karir di Indonesia? Peluang karir di bidang TIK di Indonesia sangat menjanjikan, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di negara kita. Kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian digital sangatlah tinggi. Namun, ada kesenjangan besar antara permintaan dan pasokan. Diperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital hingga tahun 2030 atau sekitar 600.000 talenta setiap tahunnya. Namun, hanya sekitar 19% tenaga kerja Indonesia yang memiliki keterampilan digital yang memadai. Dan berapa banyak kebutuhan tenaga TIK per tahunnya di Indonesia? Indonesia membutuhkan sekitar 600.000 tenaga kerja di bidang TIK per tahunnya untuk memenuhi kebutuhan digital yang terus berkembang. Ini sejalan dengan target jangka panjang di Indonesia yang memerlukan total 9 juta talenta digital hingga tahun 2030. Dan bagaimana peluang karir dan kebutuhan tenaga TIK di industri global? Apa saja peluang karir di bidang TIK? Yang pertama ada pengembang perangkat lunak. Permintaan untuk aplikasi dan perangkat lunak terus meningkat baik untuk desktop, middle, maupun web. Spesialis keamanan siber dan meningkatnya ancaman siber. Profesi ini menjadi sangat penting untuk melindungi data dan sistem informasi. Yang ketiga ada data scientist atau data analis.
Kemampuan untuk menganalisa dan pengelolaan data sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan yang berbasis data. Yang keempat, administrator jaringan. Keahlian dalam mengelola dan memelihara infrastruktur jaringan sangat dicari di berbagai industri. Dan yang kelima, ada spesialis cloud computing. Banyak perusahaan yang beralih ke solusi cloud, sehingga kebutuhan akan ahli di bidang ini semakin tinggi. Yang keenam, ada UI atau UX designer dengan fokus pada pengalaman pengguna. Peran ini penting dalam pengembangan produk digital. Dan yang ketujuh, ada konsultan TIK, membantu perusahaan dalam merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi yang efisien. Dan bagaimana kebutuhan tenaga TIK di industri global. Berdasarkan laporan World Economic Forum, kebutuhan tenaga kerja di sektor teknologi informasi dan komunikasi diperkirakan meningkat signifikan, dengan sekitar 149 juta pekerjaan baru yang akan tercipta secara global antara 2020 dan 2025. Namun, 84% perusahaan mengalami kesulitan menemukan talenta dengan keterampilan digital yang sesuai, menciptakan kesenjangan antara pasokan dan permintaan. Sekitar 50% karyawan di berbagai sektor perlu mengembangkan keterampilan baru untuk beradaptasi dengan transformasi digital. Diperkirakan akan muncul 97 juta pekerja baru dalam teknologi dan otomatisasi pada tahun 2025, terutama untuk peran terkait AI dan analisis data di Indonesia. Kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK diperkirakan mencapai 1.979.418 orang pada tahun 2025. Oleh karena itu, strategi yang tepat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan keterampilan dan memastikan tenaga kerja siap menghadapi tantangan di era digital. Lalu selanjutnya, bagaimana gaji tenaga TIK di Indonesia maupun di luar negeri? Untuk di Indonesia, software engineer atau developer, gaji berkisar antara 10 juta hingga 30 juta per bulan, tergantung pada tingkat pengalaman, lokasi, dan ukuran perusahaan. IT support, berkisar antara 5 juta hingga 15 juta per bulan. Project manager atau IT, gaji bisa mencapai 25 juta hingga 50 juta per bulan, tergantung pada kompleksitas proyek dan ukuran perusahaan. Lalu untuk luar negeri, negara-negara maju umumnya menawarkan gaji yang lebih tinggi, terutama di sektor teknologi. Amerika Serikat, rata-rata gaji untuk tenaga TIK sekitar $6.455 per bulan atau sekitar 98 juta. Untuk Singapura, rata-rata gaji tenaga IT sekitar $4.440 per bulan, sekitar 67 juta. Swiss, salah satu negara dengan gaji tertinggi, tenaga TIK memperoleh sekitar 8.111 per bulan dolar atau sekitar 123 juta. Lalu profesi yang memerlukan keterampilan di pemrograman. Yang pertama ada komputer hardware programmer. Pemrograman ini biasanya merancang dan mengembangkan komponen listrik serta sistem fisik pada komputer. Mereka juga menulis kode yang menginstruksikan perangkat keras tersebut untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti menyalakan atau mematikan mesin tombol pada keyboard. Yang kedua, web developer. Web developer merancang dan membangun situs web sesuai standar visual dan fungsional yang diminta klien. Menulis kode untuk membuat dan memelihara situs web. Mereka menggunakan bahasa pemrograman untuk memastikan situs web berjalan dengan lancar, serta melakukan pemeliharaan yang rutin. Yang ketiga, software engineer atau software developer. Software engineer berfokus pada pembuatan dan pengelolaan perangkat lunak untuk berbagai sistem komputer serta membuat aplikasi seperti komputer, aplikasi web atau seluler, dan sistem kontrol. Terakhir, data scientist. Data scientist diminati di berbagai industri karena keterampilan mereka yang lihai dalam memanfaatkan data untuk mendorong keputusan bisnis. Data scientist akan menggunakan bahasa pemrograman untuk mengidentifikasi suatu pola dan tren dalam data serta membangun algoritma dan model. Bahasa pemrograman yang populer di setiap profesi. Pertama ada pengembangan web atau front-end. CSS adalah bahasa pemrograman standar yang menentukan cara menampilkan konten HTML seperti font, warna, dan lainnya. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang memperluas fungsionalitas situs web di luar HTML dan CSS. Yang kedua, pengembangan web atau back-end. Website, PHP dan JavaScript atau Node.js populer untuk web interaktif. Interactive Online Tools, Python dengan Django atau Ruby on Rails. Aplikasi desktop, Java untuk lintas platform dan C# untuk Windows.
aplikasi mobile, Java untuk Android dan Swift untuk iOS. Game, C++ dan C# digunakan karena performanya. Ketiga, pengembangan game. C++ memungkinkan operator untuk melakukan tugas yang berbeda tergantung pada tipe data yang digunakan. C# mendukung pemrograman asynchronous yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang responsif dan scalable. Selanjutnya ada tautan referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Semoga informasi yang kita beri sangat bermanfaat bagi penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.